tanduk ya, memberontak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya itu mungkin melatih kita, amin, melatih mental kita, ya, melatih iman kita, melatih kedewasaan kita, bagaimana kita akan menghadapi jemaat-jemaat ini. Mungkin saat ini Tuhan mempercayakan kita mungkin 12 kakak, ya, 20 kakak, ya, kita mampu yang mengatasi jemaat itu. Kita mampu membawa mereka keluar dari masalah-masalah. Kita mampu merangkul mereka. Ketika Tuhan melihat kita sudah mampu melakukan, ya, sudah mampu menyelesaikan masalah-masalah jemaat kita yang belasan kakak atau 20 kakak, saya yakin dan percaya 2 tahun, 5 tahun kemudian Tuhan akan percayakan 200 kakak. Amin. Haleluya. Ya. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kita perkara-perkara yang besar. Amin. Karena Dia adalah Tuhan tanah, karena Dia adalah bos kita, karena Dia adalah yang memiliki semuanya. Dia sedang memperhatikan hamba-hambanya. Siapa yang setia dalam perkara yang kecil? Haleluya. Ya, Christian Heru sudah ketawa-ketawa, saya baru 3 orang. Haleluya. 5 tahun kemudian 30 orang, amin. 10 tahun kemudian 300 orang. Iya. Untuk menggerakkan kota Pontianak, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan di tengah pelayanan kita, Bapak Ibu jangan biarkan mental kita lemah, amin. Tapi semakin berat masalah kita, semakin rumit persoalan di tengah-tengah pelayanan kita, maka iman kita harusnya semakin membara, amin. Maka semangat kita harus semakin luar biasa, semakin kuat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk mengerjakan pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, apa janji Tuhan bagi gerejanya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 3, Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika bangsa Israel sedang mengalami masalah, ketika bangsa Israel sedang dibuang, ketika bangsa Israel sudah tidak berdaya, tidak mungkin mereka bangkit, tidak mungkin mereka memiliki masa depan, tidak mungkin mereka bisa membangun kota mereka yang hancur, tidak mungkin mereka akan kembali karena mereka sudah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, karena mereka sudah dibuang. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan punya rencana masa depan yang terbaik buat mereka. Amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, dalam Markus pasal 9 ayat 23 di sana dikatakan, jawab Yesus katanya, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, seringkali kita berpikir, Tuhan, saya tidak mungkin bisa bertahan di tengah-tengah pelayanan seperti ini. Ya, Tuhan, kami tidak punya uang, kami tidak punya. Dan Tuhan, gereja kami, gereja yang sangat kecil, kami tidak bisa bergerak. Tuhan, kami tidak bisa melakukan ini, sebab kami tidak punya kekuatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, jika ini adalah rencana Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang pernah kita doakan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tetapi Tuhan akan nyatakan jawaban-jawaban kita. Dan kita akan melihat, ya, gereja Sentosa Asih semakin tahun semakin berkembang. Amin. Semakin tahun semakin bertambah-tambah. Ya, semakin tahun Tuhan akan semakin memberkati hamba-hambanya yang setia melayani Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya terlalu yakin dan terlalu percaya bahwa Tuhan punya masa depan yang penuh harapan di tengah-tengah gereja kita. Amin. Amin. Ya.
Tuhan punya rencana yang terbaik. Ya. Sama seperti Tuhan nyatakan kasih setianya di tengah-tengah bangsa Israel. Saat bangsa ini tidak berdaya, Tuhan utus seorang hamba bernama Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya Gereja Santosa Asih memiliki masa depan yang penuh harapan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Saya minta hambanya Bapak Pastor Pamarogia untuk menuntut kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, menguatkan hati kami untuk berpegang teguh pada pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Bahwa di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, Tuhan punya kuasa memulihkan keadaan kami, memberikan masa depan yang penuh harapan. Di luar kemampuan kami, Tuhan akan berkuasa bagi kami. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar di hari ini menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami dalam panggilan pelayanan yang kudus yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, biar semakin hari semakin giat kami untuk melayani Tuhan, sehingga hanya Engkau yang kami pandang sebagai penolong satu-satunya yang memberikan kami kekuatan. Bapak Saudari hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini, Tuhan memberkati dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan memakai terus secara heran dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, semua kami yang mendengar, sehingga kami memiliki semangat baru untuk melayani Tuhan di dalam ladang pelayanan di gereja kami masing-masing di jemaat lokal. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Satu-satunya panitia di ruangan ini cuma saya. Kenapa ya panitia selalu tidak kelihatan ya? Kemudian dapat memisahkan panitia dan peserta. Kita panitia itu harusnya mengarahkan acara ini. Baiklah Bapak Ibu, ini dari kita untuk kita lanjut acara kita. Saya pikir kita lanjut saja ya, karena waktunya berjalan. Apa kita ngopi dulu nih? Apa dingin-dingin? Lanjut dulu ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan laporan pemaparan dari gereja-gereja kita yang ada gereja lokal. Tadi malam kita sudah sampai ke nomor 8. Masih ada 8 lagi yang belum menyampaikan, termasuk dari jemaat Gereja Santosa Asih Jakarta, Jemaat Condet. Nanti akan melaporkan setelah nomor 4. Sekarang kita masuk di nomor 7, yaitu laporan dari Gereja Santosa Asih Jemaat Sibolga, dalam hal ini